Terus pas Bayu ngeliat ke handphonenya lagi, dia kaget. Soalnya jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Padahal dia masih inget banget kalau dia sama Angga itu tadi turun dari gunung jam 3 pagi. Hai para pecinta horor, kembali lagi di channel Indah Sari Story. Bagaimana kabarnya nih? Kisah mistis kali ini datang dari sepasang sahabat di salah satu daerah di Indonesia. Mereka berdua ini katanya dapat pengalaman paling tidak terlupakan pas mendaki ke salah satu gunung. Pasti udah penasaran kan? Oke lah, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Di tahun 2015 adalah pengalaman pertama Angga sama Bayu mendaki gunung. Mereka pilih salah satu gunung di daerah Pulau Jawa karena jalur dan kondisinya sangat aman untuk pendaki pemula. Terus keindahan kawahnya juga bisa dinikmati pas dini hari. Di sana, Angga sama Bayu itu nginep di rumah saudaranya Bayu. Karena kebetulan jarak rumah ke lokasi itu nggak terlalu jauh, cuma perlu perjalanan 1,5 jam. Waktu itu Bayu niatnya mau naik mobilnya Pak D, tapi karena nggak ada niatan naik mobil dan menolak ajakan Pak D-nya Bayu yang katanya mau ngantar sampai pos pembelian tiket masuk, akhirnya Angga sama Bayu milih buat minjem sepeda motor aja. Setelah mendapatkan izin, Angga sama Bayu itu langsung berangkat. Saat itu mereka berangkat pagi sekitar jam 8. Tapi nggak tahu kenapa, tiba-tiba aja Bayu kayak ngerasa nggak enak badan. Tapi karena nggak mau mengecewakan Angga, Bayu maksain diri buat tetap ikut. Pas mereka berangkat, Bayu ngelihat Angga udah semangat banget. Tapi selain ngerasa kalau badannya rada nggak enak, tiba-tiba aja Bayu punya firasat buruk sama perjalanan ini. Perasaan nggak enaknya tuh berlangsung lama banget sampai bikin dadanya sesek. Dengan berbekal patokan yang diberitahu sama warga, mereka santai banget tuh menikmati perjalanan. Sampai nggak kerasa mereka tiba di daerah perkebunan di mana nggak ada perumahan penduduk sama sekali. Terus pas nyampe di tikungan, Angga minta berhenti. Suasananya lumayan sepi dan hampir nggak ada orang lewat kecuali warga yang mau pergi ke kebun. Mungkin bagi orang kota yang biasa sama hiruk pikuk kendaraan bakal bosen sama suasana seperti itu. Tapi bagi Bayu, anak yang gemer duduk manis sambil baca buku di rumah, ya nggak ada kata bosen. Malah menurutnya suasana rumah kayak gitulah tempat paling aman dan nyaman. Beda sama Angga yang anaknya seneng banget jalan-jalan. Jangankan suasana rumah, lihat kamar semenit aja rasanya udah nggak tahan. Singkat cerita, sampailah mereka di lokasi tujuan. Di sana Angga langsung parkirin motor, terus beli tiket masuk. Nah pas beli tiket itu, Bayu kembali merasa khawatir sama pendakian mereka. Dia bilang sama Angga kalau dirinya itu nggak takut, cuma dia rada parno sama tempat baru, apalagi Angga ini anaknya selengean. Dengar Bayu ngomong kayak gitu, si Angga ini cuma senyum. Terus seperti biasa, Angga cuma merangkul bahu Bayu dan nggak mau mikir yang macem-macem. Setelah tiket udah kebeli dan sebelum naik, Angga sama Bayu ngecek barang bawaan mereka lagi. Tapi karena rencananya mereka mau pergi ke puncaknya itu pas dini hari, jadi waktu itu mereka memutuskan untuk istirahat dulu sama menikmati pemandangan sekitar. Nah, beberapa jam kemudian, tepat jam 11 malam, barulah mereka mendaki. Tapi baru sebentar naik, Bayu yang gak pernah mendaki dan gak suka jalan-jalan itu langsung ngeluh kakinya sakit dan kaku. Beda sama Angga yang semangatnya gak habis-habis. Dia bahkan gak capek buat nyemangatin Bayu di sepanjang perjalanan. Angga juga ngajak Bayu ngobrol biar bisa ngalihin pikiran Bayu dan gak cepat ngeluh juga. Semakin lama, hawa dingin pun semakin menusuk tulang. Bayu juga udah capek banget, tapi Angga yang jalannya cepat ini masih sabar nunggu di depan sambil sesekali minum. Minum yang itu ya. Bayu yang jalannya pelan mulai cemas, panik, dan juga berpikiran macem-macem. Sampai akhirnya dia nanya lagi ke Angga. Angga, tenan lo yo, kowe nek sampai mendem karepe kowe wes, aku gak nanggung resiko. Tapi bukannya menanggapi dengan serius, si Angga ini cuma tertawa tanpa menjawab. Padahal Bayu udah was-was banget karena kebiasaan Angga yang satu ini nggak bisa dihilangkan kalau lagi pergi kemana-mana. Singkat cerita nih, pas sampai di puncak, Angga tiba-tiba mual dan muntah di sembarang tempat. Bayu yang memperhatikan dia dari jauh hanya bisa geleng-geleng dan mulai merasa kalau perjalanan ini udah sia-sia. Tapi lagi-lagi karena nggak enak hati sama Angga, Bayu masih mau ngelanjutin perjalanan ngiringin Angga yang udah mulai sempoyongan itu. Sebelumnya dulu juga ada momen buruk yang pernah dialamin sama Bayu pas dia mengunjungi salah satu wisata di Jogja.
Waktu itu tindakan Angga udah nggak bisa dimaafin lagi dan bener-bener kurang ajar. Karena kebanyakan minum, Angga jadi nggak sadar dan dengan sembarangannya mencium wanita yang nggak dikenal. Tentu aja dia jadi sasaran amarah warga sekitar yang melihat langsung adegan senonoh itu. Makanya kali ini Bayu nggak pengen terjadi kesalahan yang sama. Kalau memang ingin berwisata, ya berwisata aja yang normal. Ngobrol layaknya dua orang teman yang suka bercanda dan jangan ada tindakan yang akan membuat mereka malu lagi akibat tindakan Angga yang udah nggak sadar itu. Untungnya nggak ada hal aneh yang terjadi waktu itu. Momen melihat keindahan gunung pas dini hari juga udah mereka lalui dengan lancar. Terus dirasa cukup dan khawatir sama kondisinya Angga, akhirnya mereka langsung memutuskan untuk turun dan menuju parkiran. Tapi tiba-tiba pas di ujung jalan Angga malah diem mematung. Bayu heran dong, biasanya kalau udah teler gitu Angga ini udah kencing sembarangan. Tapi dia cuma melamun dan diem dengan tatapan kosong. Setelah ngambil motornya, Bayu langsung ngehampirin Angga dan Angga cuma diem ngeliatin Bayu. Bayu sendiri juga diem, jadi mereka cuma lihat-lihatan gitu loh. Bayu lalu nyuruh Angga naik ke motor. Si Angga malah buang muka dan kemudian naik ke motor dengan tingkah kesel. Di sini Bayu makin bingung karena biasanya pas Angga mabok, dia selalu ngomong kata-kata kotor. Tapi waktu itu Angga malah kayak orang yang tenang dan gak banyak tingkah. Belum lama mereka pergi dari tempat itu, Bayu tiba-tiba ngerem mendadak karena dia ngeliat ular gede banget lagi nyebrangin jalan. Pas Bayu histeris karena ngeliat ular sebesar itu lagi nyebrang, Angga malah gak ngomong apa-apa, cuma nunduk, diam aja. Sambil nunggu ular itu selesai nyebrang, Angga turun dari motor dan dia ngeliat ke bawah dasar jurang. Bayu yang cukup heran karena Angga banyak diem itu pun cuma bisa ngebatin. Kesambet setan opo hari iki, meneng bae wet mau. Hampir 10 menit mereka menunggu, tapi anehnya ekor ular itu nggak nampak-nampak juga. Bayu juga mulai ketakutan dan khawatir, lain hal sama Angga yang bersikap aneh terus. Sampai tiba-tiba angin sepoi-sepoi datang dan membawa kabut tipis ke tempat itu. Karena jarak pandang pendek banget, Bayu mulai nyalain headlamp biar bisa ngelihat sekitar. Tapi semakin lama, kabutnya malah semakin tebal dan jarak pandang semakin sedikit. Terus yang bikin Bayu terkejut adalah Angga tiba-tiba menghilang. Bingung nggak tuh? Pas kabut perlahan udah mulai hilang, Bayu kaget setengah mati karena sadar kalau suasana di tempat itu udah berubah. Jalan yang tadinya beraspal tiba-tiba berubah jadi jalan setapak yang becek. Terus ada pohon-pohon yang menjulang tinggi besar di samping kiri dan kanan. Di tempat asing itu Bayu tambah bingung lantaran Angga udah nggak ada. Dia yang panik juga sampai nggak bisa mengontrol emosi dengan baik. Pas Bayu ngambil HP-nya buat nelpon Angga, sialnya nggak ada sinyal. Udah sih fix ini dia tersesat dan Angga ngilang nggak tahu kemana. Tapi nggak beberapa lama kemudian, Bayu dengar suara langkah kaki seseorang dari jauh. Terus pas Bayu ngeliat ke handphonenya lagi, dia kaget. Soalnya jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Padahal dia masih inget banget kalau dia sama Angga itu tadi turun dari gunung jam 3 pagi. Tapi karena nggak mau bikin suasana tambah kacau, Bayu mencoba melupakan hal itu dan menganggap, oh mungkin HP ku aja yang error. Pas suara langkah kaki itu kedengeran semakin dekat, terlihatlah 3 simbah-simbah sambil bawa keranjang di punggung. 3 simbah-simbah itu juga bawa bawaan yang berbeda-beda. Kemudian, pas mereka berhenti di depan Bayu, salah satu simbah itu nanya. Awalnya Bayu ketakutan dan cuma diem. Tapi setelah si simbah memperkenalkan dirinya sebagai Mbah Ira, lalu teman-temannya juga ikut berkenalan dengan Bayu, Bayu mulai mengangguk dan menyapa mereka dengan pelan sambil senyum. Di situ, salah satu simbah yang namanya Mbah Dwipo mencoba menasihati Bayu. Awakmu kuwi sakjane ra oleh ning kene le. Soalnya sopo sing mlebu alas kene lek niate wis gak apik ya ora bakal iso balik. Terus sak durunge ana srengenge, awakmu kudu metu saka alas iki. Nek sampai durung metu, awakmu ya bakal kejebak ning kene selawase. Bayu yang mendengar ucapan Mbah Dwipo ketika menunduk, dia juga terdiam sesaat. Dan dalam hatinya udah yakin kalau dia udah masuk ke alam lain. Satu-satunya hal yang ingin dia lakukan saat itu cuma bisa keluar sama sahabatnya Angga dengan selamat. Tapi Bayu bingung karena Angga udah hilang gak tahu kemana. Mbak Ira kemudian nempuk pundaknya Angga sambil bilang, koncomu kuwi pasti ono ning pendopo. Awakmu bakalan diter karo Mbah Dwipo sampai dalan ngarep yo, tapi iling pesenku yo le, ojo gawa apa-apa saka kene.
Mbah Ira dan Mbah Sukma kemudian mengambil keranjangnya lagi terus pergi. Kini tinggal Mbah Dwi Po sama Bayu di tempat itu. Gak taulah Bayu harus gimana menyaksikan kejadian yang di luar nalar itu. Soalnya Mbah Ira dan Mbah Sukma dengan sekejap hilang dari pandangannya. Pas Mbah Dwi Po memperhatikan Bayu sambil tersenyum, Bayu memperhatikan si Mbah itu. Dia ngelihat baju yang dipakai sama Mbah Dwi Po, kebaya dan jariknya nggak kotor dan bersih banget. Padahal anehnya, keranjang yang dipikul sama Mbah Dwi Po itu isinya singkong yang baru aja dicabut dari tanah. Tapi kok baju Mbah Dwi Po bisa bersih gitu? Karena nggak bisa lama-lama, Bayu langsung mengikuti langkah Mbah Dwi Po. Dia terpaksa meninggalkan motornya karena Mbah Dwi Po melarang dirinya untuk membawa benda itu. Sebelum pergi dari desa aneh tersebut, Mbah Dwi Po akan mencari Angga terlebih dahulu yang katanya kini Angga berada di Pendopo, tempat yang ada di desa gaib. Tapi sebelum lanjut, Mbah Dwi Po kembali menasihati Bayu agar hati-hati, dan Bayu yang ngerti langsung ngangguk terus memegang pundak Mbah Dwi Po lagi. Selama dalam perjalanan, Bayu hanya berani ngeliat ke bawah, karena dia nggak mau terjadi sesuatu. Sampai nggak lama kemudian terdengarlah suara alunan musik gamelan dan juga riuh suara laki-laki. Pas diperhatiin dengan teliti, Bayu kenal banget sama suaranya. Yang udah jelas ada suara Angga di antara alunan gamelan itu. Lalu ketika Mbah Dwi Po menunjukkannya, memang bener ada Angga di tempat aneh tersebut. Le, sawangan lan golek koncomu yo, ajak balik. Soalnya waktu wis ora akeh. Mendengar ucapan Mbah Dwi Po itu, Bayu cepet-cepet ngeliat ke arah suara yang dia dengar tadi. Memang ada pendopo kecil dengan penerangan lampu berwarna kuning di sana. Terus Bayu juga ngeliat seorang wanita, satu-satunya wanita yang menari di antara lelaki-lelaki itu. Tariannya sangat lihai dan menjiwai, terus rambutnya panjang hampir menyentuh tanah. Bajunya kuning keemasan, terus ada mahkota kecil di atas kepalanya yang membuat wanita itu kesannya jadi elegan dan terhormat. Pas Bayu merhatiin wanita itu, ada laki-laki yang datang sambil joget, tapi jogetnya kaku banget. Di lehernya juga tergantung kain kuning menyala. Pas Bayu merhatiin laki-laki itu sambil menyipitkan mata, dia langsung bilang ke Mbah Dwi Po, Mbah, wih koncoku Angga mbah, kula langsung marani nopo pripun mbah. Mbah Dwi Po lalu menoleh ke Bayu dan menatapnya dengan tatapan yang sedih. Koncomu saiki kena kudu nyai galuh le. Kuwi penunggu ning alas iki sing senenge nggodha manungsa sing duwe sifat lan tutur elek nang panggonane. Bengoken koncomu, nek sampe ping 3 koncomu ora noleh, ya wis tinggal wae. Sebenarnya Bayu bingung dan takut. Beberapa pertanyaan juga muncul karena masih belum percaya sama semua ini. Tapi karena nggak mau terlambat dan membuat Angga celaka, dengan pelan Bayu berjalan ke arah pendopo tersebut. Tapi pas langkahnya udah deket sama Angga, di mana Angga lagi santai-santainya joget sama wanita itu, Bayu melihat di leher wanita tersebut muncul kepala ular yang mendekat dan melingkar ke bahu Angga. Karena kaget dan ketakutan, Bayu langsung manggil lah si Angga ini. Angga! Teriakan Bayu waktu itu nyaring banget. Tapi anehnya, gak didengar sama si Angga. Karena ternyata saat itu suara Bayu jadi kecil banget, soalnya suara gamelan di sana juga keras. Bayu lalu menoleh ke arah Mbah Dwi Po, dan Mbah Dwi Po mengangguk pelan dengan maksud menyuruh Bayu untuk terus memanggil Angga kembali seperti petuahnya tadi. Di sini Bayu hanya memegang dadanya dan berusaha untuk gak goyah dan takut dengan apa yang sedang dia hadapi saat itu. Dan bismillah, dia kembali memanggil nama Angga sampai kemudian Angga yang lagi joget itu tiba-tiba berhenti dan berdiri mematung. Bayu yang ngeliat temannya terdiam pun jadi semakin semangat dan berharap Angga cepat sadar. Akhirnya Angga menoleh juga ke arah Bayu, tapi secara bersamaan juga sosok wanita itu menoleh dan memperlihatkan wajah bersisik dan lidah menjulur seperti ular. Tatapan marah dari wanita tersebut membuat Bayu tambah ketakutan. Tapi kemudian Mbah Dwi Po datang dan menepuk bahu Bayu lagi. Dia langsung narik tangan Bayu dan mengajaknya lari dari sana. Di perjalanan, jalanan setapak yang becek sama angin kencang mulai mengganggu. Bayu yang penasaran juga sempat ngeliat lingkungan sekitar, di mana dia melihat warung yang di sampingnya ada tentara Belanda lagi diem sambil megang senjatanya. Wah, emang bener-bener aneh sih. Tempat apa itu sebenarnya? Setelah melewati warung itu, gara-gara angin kencang, suara gemuruh di kuping Bayu juga semakin terdengar dan membuat dia nggak nyaman. Di sana Bayu sangat ketakutan, soalnya di ujung kampung itu udah berdiri beberapa penduduk desa yang sosoknya serem banget.
Satu di antara mereka matanya hampir copot dan yang lain tubuhnya berdarah-darah. Terus sesaat kemudian mereka berhenti dan Baduy pon noleh ke arah Bayu. Blakuwo ning dalan iki le, gak usah tolah-toleh ning ngarep iku dalammu balik, hati-hati yo. Bayu yang ngerti sama perintah itu langsung ngangguk dan dengan pelan menyusuri jalan tersebut. Semakin lama, Bayu semakin mempercepat langkahnya, tapi tiba-tiba dia jatuh dan gak sadarkan diri. Singkat cerita, setelah siuman, Bayu tiba-tiba udah ada di kamar rumah sakit. Orang tua sama Pak D-nya juga ada di samping Bayu. Tapi yang pertama kali Bayu tanyakan adalah keadaan Angga. Le, Angga priye, nangen di Angga. Terus kata Pak D-nya Angga selamat, tapi dia masih pingsan dan ada di kamar sebelah. Nah, beberapa hari setelahnya, Bayu yang mau menengok keadaan Angga tiba-tiba diberi pertanyaan sama Pak D terkait kejadian kemarin lusa. Awak mukoro Angga mendem pole pas balik. Terus pas Bayu jawab kalau Angga yang mabuk bukan dia, mendengar jawaban Bayu, Pak D ngomong lagi kalau dia waktu itu udah pasrah pas nemuin sepeda motor ada di pinggir jurang. Pak D pikir Bayu sama Angga gak akan selamat, soalnya keadaan Bayu sama Angga udah parah banget. Angga juga ditemuin di pinggir sungai yang jaraknya jauh dari lokasi Bayu ditemukan. Terus Angga udah tergeletak tanpa baju dan cuma pakai celana dalam. Bayu yang mendengar cerita dari Pak D-nya tersebut hanya bisa terdiam. Kemudian tanpa berkata apa-apa, Bayu berjalan pelan menuju ruangannya Angga. Di sana, Bayu merasa bersalah melihat temannya itu masih belum siuman. Seharusnya pas Bayu merasa ada yang gak beres, dia batalin aja pendakian itu. Tapi ya, karena nasi udah jadi bubur, Bayu cuma berharap hal seperti itu gak akan pernah terulang kembali. Jadi gitulah kisahnya teman-teman. Udah jelas banget apa yang bisa kita ambil dari kisah ini. Jangan sembrono, jangan sesuka hati dan melakukan hal-hal tidak terpuji. Gak cuma di gunung, di berbagai tempat kita memang harus menjaga tata krama. Oh ya, saya mendapatkan cerita ini dari akun Twitternya Siska Novi ya. Jadi kalau penasaran sama kisahnya yang lain, kepoin di sini aja. Terus buat kalian yang mau request cerita mistis lain, bisa komen di bawah atau DM di Instagram saya @_sarrasa. Sekian dan sampai ketemu di video selanjutnya.